Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Oke, kita mulai aja ya, biar cepat selesai. Baik, dok. Oke, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya, tentang coronary artery disease. Namun hanya saja pembahasan kita malam ini adalah tentang chronic coronary syndrome. Ya, atau bahasa lainnya angina pektorik stabil ya. Itu bahasa lainnya seperti itu. Oke ya, jadi yang dari objektifnya yaitu ini ya tentang kalian bisa mengetahui, bisa mengenal, memberikan tata laksana awal pasien-pasien dengan CAD ya, chronic coronary syndrome itu seperti apa atau yang disebut dengan stable angina pectoris itu tata laksana awalnya itu seperti apa, gitu ya, mengenali, mendiagnosis dan tata laksana awal. Oke, ini yang kemarin sebetulnya masih sama ya. Jadi CAD itu adalah suatu proses patologis ya yang dikarakteristik oleh terjadinya akumulasi plak aterosklerosis di arteri-arteri epikardial ya di endotelnya di mana dapat menyebabkan suatu aliran darahnya menjadi obstruktif atau obstruktif secara parsial ya. Ini yang kemarin ya proses aterosklerosis itu sendiri. Ya, jangan lupa proses aterosklerosis itu terjadi dari pas seorang manusia itu berusia muda. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Kalian harus bisa mengedukasi pasien-pasien bahwa aterosklerosis itu terjadi sejak usia muda. Jadi bukan ada yang bocor kayak suaranya ya. Iya, dokter. Oke. Eh, ya, jadi jangan sampai nanti ada pasien yang salah kaprah nggak dikatakan, oh ya saya nggak apa-apa dok makan yang sembarangan waktu usia muda kan itu penyakit orang tua enggak ya. Jadi proses aterosklerosis ini terjadi eh, puluhan tahun ya sehingga apa yang dimakan pasiennya di usia muda itu juga bisa menentukan kejadian aterosklerosis di masa tuanya. Ya, ini sama seperti kemarin ya. Iya, bentar ya. Ristek John. Eh, Pep, yang suaranya bocor ditolong di mute, Pep. Oke, ya. Jadi eh, selanjutnya ini adalah gambaran kemarin ya. Jadi kenapa seorang pasien dengan penyakit jantung koroner atau seorang pasien dengan aliran darah di koroner yang berkurang itu dapat menjadi timbul pain atau chest pain atau nyeri ya itu karena terjadi suatu iskemia di mana rata-rata terjadi karena adanya gangguan oksigen supply dan demand-nya itu ya semakin tinggi demand-nya maka kemungkinan menjadi iskemiknya semakin besar apalagi ditambah dengan supply yang tidak mencukupi atau tidak memadai sehingga hal itu menjadi eh, penting ya. Eh, oke, sepertinya azan ya, kita rehat sebentar ya, tunggu azan ya. Baik, dokter.
kita masuk ke dalam chronic coronary syndrome. Oke. Ya, ini adalah suatu eh, algoritma, ya, suatu algoritma yang dikeluarkan oleh European Society of Cardiology tahun 2019 tentang bagaimana kita mengakses suatu chronic coronary syndrome atau stable CAD. Ya, ini kita namanya belajar, kita belajar seolah-olah kita mempunyai modalitas yang sangat lengkap gitu ya. Artinya kita mau periksa apa ada, segala macam ada. Walaupun pada kenyataannya di Indonesia memang tidak bisa tuh kita bisa mengandalkan semua modalitas atau penunjang yang akan kita coba gitu ya. Tapi ketika belajar, kita harus belajar tentang bagaimana seolah-olah semua modalitas atau semua penunjang atau semua yang ingin kita lakukan itu tersedia. Oke, jadi ini adalah suatu algoritma ya di mana kita ketika kita akan menentukan suatu ini suatu penyakit jantung koroner yang termasuk dalam CCS itu kita harus bagaimana ya. Jadi yang perlu ada beberapa step ya. Dengan semuanya itu ada 6 step langkah ya. Mulai dari assessment simptom ya hingga sampai ke tata laksana yang terakhir itu seperti apa sebaiknya. Oke, step pertama nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi step pertama itu assess simptom dan lakukan clinical investigasi ya. Jadi simptomnya apa? Ya, simptomnya yang nanti kita akan bahas yaitu nyeri dada yang khas, nyeri dada angina itu seperti apa ya. Kemudian step 2-nya itu tentang mempertimbangkan ya komorbid-komorbid yang ada dan quality of life-nya itu seperti apa gitu. Apakah pasiennya nanti mungkin akan bisa kita arahkan ke revaskularisasi seperti PI atau CABG atau cukup medical therapy saja. Step tiganya tentu saja kita harus melakukan beberapa pemeriksaan standar ya seperti EKG, kemudian pemeriksaan laboratorium ya, X-ray dan ekokardiografi. Step keempat kita harus lihat likelihood-nya ya, pretest probability dan likelihood-nya ini kira-kira mengarah ke CAD atau bukan. Lalu kemudian setelah kita eh, tahu dia kira-kira mengarah kemana, kita lakukan penunjang yang memang kita bisa lakukan. Bisa coronary CT angiografi, kan bisa sampai ke angiografi kateterisasi ya. Lalu setelah itu nanti kita berikan tata laksana yang appropriate ya, entah itu dipasang ring dan seandainya pun dipasang ring atau dipasang stent, nanti obat-obatan pengencer darah atau antikoagulannya itu seperti apa, obat-obatan anti iskemiknya itu juga seperti apa. Oke, kita masuk ke step yang pertama ya. Jadi step yang pertama itu kita harus lihat dulu eh, secara klinis ya, secara klinis anamnesis pasiennya itu seperti apa ya. Jadi kita harus nilai pasiennya itu stable atau unstable ya. Maksudnya di stable di sini ya pasien CCS ya, chronic coronary syndrome yang stabil ya, atau yang tidak stabil nih pasien-pasiennya masuk ke dalam kategori ACS ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi ada gejala angina yang merupakan gejala eh, tradisional dari suatu angina itu seperti apa ya. Kapan disebut sebagai tipikal angina ya, tipikal angina ketika teman-teman lihat ini di tabel nomor 3 ini memenuhi kriteria di bawah ini ya. Jadi ada rasanya tidak nyaman ya, rasa tidak nyaman ya di dada bagian depan ya, retrosternal atau di leher, rahang, bahu atau tangan ya, di mana semuanya ini biasanya akan tercetuskan oleh physical exertion ya, oleh aktivitas fisik ya. Jadi muncul
seperti yang kamu lihat di tabel sebelah kanannya ya. Jadi misalkan pasiennya itu berjalan mendaki, kemudian ada emotional stress ya, misalkan ada di dalam cuaca yang dingin, kemudian habis makan besar tuh, makan kekenyangan misalnya muncul nyerinya ya, habis naik tangga gitu ya. Itu yang CCS 2. CCS 3 ya, angina yang muncul ketika aktivitas yang ringan ya. Yang ringan-ringan saja itu udah muncul gitu ya. Misalkan berjalan nih, berjalan dengan kecepatan standar dia santai itu udah mulai nyeri. Atau misalkan baru naik tangga, satu tangga ya, bukan satu tangga satu anak tangga ya. Kalau kamu naik tangga di suatu bangunan dari lantai satu ke lantai dua misalnya, itu dari lantai satu ke lantai dua itu kan tidak langsung naik dari satu ke dua kan, pasti lewat setengahnya dulu ya. Jadi kamu naik dulu setengah, baru ke arah yang berlawanan setengahnya lagi, baru kamu sampai ke lantai dua. Nah, maksudnya di sini apa ya? Kamu bisa lihat ya, eh, climbing one flight of stairs itu maksudnya ketika naik setengahnya itu dia sudah nyeri, itu maksudnya ya. Kemudian CCS grade 4 angina atres ya. Jadi atres ya, dia duduk aja, diem aja itu juga udah sakit. Nah, makanya tadi kita lihat ya, salah satu kriteria yang unstable nyerinya seperti apa ketika angina atres atau misalkan crescendo dari CCS 3 naik ke CCS 4, artinya yang tadinya aktivitas ringan-ringan saja nyeri, sekarang istirahat pun sudah nyeri. Nah, jangan-jangan itu suatu ACS ya. Jadi ini untuk salah satu grading yang dikeluarkan oleh CCS, Canadian Cardiovascular Society. Oke, yang step kedua ya. Kalau tadi step satu kita tentang em, keluhannya pasien itu seperti apa. Step dua kita akan melihat tentang comorbidity, quality of life, dan physical examination-nya ya. Jadi ketika kita lakukan suatu eh, eh, pemeriksaan, kita harus nilai nih ya, ada apa itu yang kita temukan. Sebetulnya pemeriksaan fisiknya tidak ada yang spesifik untuk CCS. Artinya semua pemeriksaan standar ya, dari head to toe kamu harus periksa karena bisa aja ada yang kemudian ke arah sana. Tapi jangan lupa teman-teman cari tanda-tanda yang pertama seperti anemia, ya anemia, hipertensi, valvular heart disease, ya hipertrofi kardiomyopati, aritmia, karena semua kondisi-kondisi tersebut dapat menunjang, dapat membuat men-trigger suatu kondisi PJK ya, penyakit jantung koroner. Dalam hal ini adalah CCS gitu ya. Contoh misalkan pasiennya anemia. Pasien anemia misalkan HB-nya 6 misalnya ya, terus dia mengeluh nyari dada ketika berjalan. Wajar nggak ya? Wajar-wajar aja. Karena HB yang fungsinya untuk sebagai pengangkut oksigen ya kurang. Sehingga ketika aktivitas flow ke koroner juga jadi berkurang oksigennya, wajar suatu hal yang jadi nyeri ya. Kemudian IMT ya, indeks massa tubuhnya juga harus dicek, dan tanda-tanda lain seperti tiroid, ya, gagal ginjal ataupun diabetes mellitus juga itu harus diperiksa. Ya, nanti kita lihat kira-kira quality of life-nya bakal bagaimana, kira-kira ke depannya itu akan bagaimana gitu ya. Jadi kita bisa perkirakan dari sini. Oke, step 3 itu basic testing. Ya, basic testing. Jadi ketika kamu sudah menganamnesis, ketika kamu sudah lihat dia komorbiditasnya seperti apa, quality of life-nya bagaimana, kira-kira memungkinkan nggak kalau kita tata laksana, atau kemungkinan nih pasien kayaknya harus tata laksana dulu underlying disease-nya, atau misalkan kemungkinan pasiennya mungkin harus direvaskularisasi segera. Nah, selanjutnya kita masuk ke basic testing ya. Jadi basic testing itu ya memang harus kita lihat ya, salah satunya adalah melakukan tes-tes yang pemeriksaan penunjang laboratorium ya, di mana salah satunya adalah troponin ya. Kita tahu kalau misalkan kemarin sudah dibahas, misalkan troponinnya itu normal-normal aja, ya mungkin tidak terjadi suatu injury di miokardnya. Lalu apakah troponin ini bisa dilakukan secara rutin? Ya nggak bisa juga ya. Ingat troponin baru bisa keluar akan meningkat ketika dia ada simptom ACS ya. Jadi kalau pasiennya itu simptom anginanya hanya CCS CCS saja gitu ya, ya tidak usah dilakukan periksaan troponin. Ngapain juga ya, nggak akan meningkat juga.
Lalu pemeriksaan apa, penunjang apa lagi ya? Pemeriksaan sel darah ya, darah rutin ya, darah lengkap ya, termasuk hemoglobin ya tadi ya. Jadi pasiennya anemia, misalnya itu juga harus kita lihat. Kemudian kreatinin fungsi ginjalnya seperti apa dan profil lipidnya juga seperti apa. Ingat, salah satu faktor resiko dari penyakit jantung koroner adalah adanya dislipidemia. Yang dilihat dari mana? Salah satunya LDL ya. Ingat LDL itu adalah musuhnya. Ya, aterosklerosis itu muncul karena adanya oksidasi dari LDL-C. Ya, jangan lupa tiroid juga perlu dicek ya. Kadang-kadang tiroid juga dapat menyebabkan suatu kondisi yang takikardi ya. Pasien-pasien hipertiroid itu takikardi sehingga oksigen demand-nya pun jadi meningkat. Nah, terus pemeriksaan apa lagi ya? Tentu saja EKG 12 lead ya. EKG 12 lead kita harus periksa, lakukan ya. Kalau misalkan ternyata ada aritmia, kecurigaan aritmia, maka eh, Holter monitoring ya, Holter monitoring itu dapat dipertimbangkan. Dok, bagaimana sih EKG pasien-pasien CCS itu variasinya? Mungkin nggak seperti yang kemarin, gitu ya. Mungkin-mungkin saja. Jadi banyak juga varian-varian dari EKG pasien CCS itu dapat berupa kondisi suatu T inversi atau bahkan ST depresi. Mungkin Kak kalau ST elevasi ya enggak ya. Kalau elevasi itu kan berarti sudah suatu infak. Tapi kondisi yang kronis ya, kondisi iskemik yang kronis itu dapat menimbulkan suatu gambaran EKG seperti T inversi atau ST depresi yang kalau misalkan diulang dia tidak berubah, tidak dynamic ya, itu menandakan suatu kondisi yang kronis ya. Misalkan kamu ketemu pasien dengan gejala tipikal angina ya, CCS2 CCS3 misalnya, kemudian kamu lakukan EKG ternyata terdapat T inversi di lead prekordial V1 sampai V4 ya. T inversi berapa kotak? Misalkan 3 kotak ya, T inversi 3 kotak kecil. Lalu eh, kamu EKG lagi minggu depannya. Ternyata masih sama tuh. Ada gambaran T inversi di lead precordial V1 sampai V4. Lalu apakah itu suatu gambaran akut? Bukan ya, itu adalah gambaran suatu kronis. Ya, iskemia kronis dapat menimbulkan suatu gambaran EKG, baik itu T inversi atau ST depresi yang tidak dynamic. Lalu apa yang disebut dengan dynamic ya? Dynamic STT changes ya. Itu adalah ketika pasiennya itu terjadi fase akut dan labil, pelakunya labil. Jadi misalkan pasien seperti yang pasien kemarin misalnya ya, pasien ACS, taruhlah NSTEMI misalkan ya, NSTEMI enzim jantung meningkat, ketika kamu lihat EKG-nya ada gambaran T inversi di jam pertama. Kemudian setelah kamu EKG lagi di 2 jam kemudian, ternyata V1 sampai V4-nya yang tadinya T inversi berubah menjadi ST depresi yang dalam. Nah, itu disebut dynamic ya. Itu adalah menandakan kondisi yang labil, kondisi yang unstable ya, sehingga itu disebut sebagai suatu CS ya, seperti itu. Kemudian X-ray ya, X-ray adalah suatu hal yang rutin dilakukan karena supaya kita bisa lihat tuh ada sakit apa tuh ya, jangan-jangan nyeri dadanya terpengaruh juga oleh yang lain ya, jaringan-jaringan ikatnya, tulang-tulangnya, ya, kondisi postur tubuhnya, atau mungkin bahkan ada penyakit paru ya, seperti PPOK misalnya ya, itu juga harus dilakukan, diperhatikan. Terus bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti ekokardiografi ya, USG jantung atau bahkan MRI ya untuk melihat apakah yakin mungkin nggak ya memang betul ada CID atau penyakit jantung koroner atau enggak di pasien tersebut. Oke, tujuannya apa sih ya? Paling tidak kita tahu nih pompa jantungnya EF-nya berapa ya, kemudian dimensi ruang-ruang jantungnya seperti apa. Lalu eh, memang disarankan untuk pasien-pasien yang mungkin udah kecurigaan likelihood-nya tinggi, bisa juga kita lakukan pemeriksaan USG karotis. Ya, kenapa? Karena terjadinya pertumbuhan plak aterosklerosis itu bukan hanya terjadi di satu arteri koroner saja. Jadi misalkan kamu menemukan pasien eh, di pasien stroke contoh lah ya, contoh pasien stroke. Ternyata ketika dievaluasi di arteri karotisnya nih terdapat aterosklerosis ya. Mungkin aterosklerosis yang di arteri karotisnya pecah sehingga trombusnya terbawa hingga ke otak, itu bisa-bisa saja pasien menjadi stroke.
Lalu apa hubungannya dengan koroner dong? Ya, jadi proses aterosklerosis itu kan proses sistemik sebetulnya. Ya, proses sistemik artinya ketika terjadi suatu proses aterosklerosis di arteri karotis, maka tidak menutup kemungkinan terjadi juga suatu proses aterosklerosis di arteri koronernya atau di arteri-arteri organ yang lainnya, arteri renalisnya, arteri femoralisnya, arteri tibialisnya, itu mungkin-mungkin saja terjadi aterosklerosis. Sehingga kenapa di sini dimasukkan menjadi salah satu penunjang yang bisa kita lakukan untuk memprediksi adanya penyakit jantung koroner, bila ada pertumbuhan plak aterosklerosis di arteri lain eksternal dari jantung, maka kemungkinan terdapat pula plak aterosklerosis yang ada di arteri koronernya. Gitu ya, paham ya? Ingat bahwa proses aterosklerosis itu muncul dari pasien yang usia muda dan prosesnya itu adalah proses sistemik di mana proses aterosklerosisnya bukan hanya terjadi di satu pembuluh darah tapi di seluruh pembuluh darah tubuhnya ya. Probability-nya dan clinical likelihood-nya dari pasien tersebut ya, dia termasuk ke dalam penyakit jantung koroner atau enggak ya. Lalu bagaimana tabel ini digunakan untuk menilai kira-kira likelihood-nya itu di mana ya, apakah dia itu kemungkinannya penyakit jantung koroner atau enggak ya, itu dilihat salah satunya dari tabel ini yang dikeluarkan oleh PSG ya. Jadi tabel ini berdasarkan usia ya, berdasarkan usia, kemudian berdasarkan simptomnya itu tadi, ya, simptom anginanya itu tadi, ya, tipikalkah, atipikalkah, non anginalkah, atau ada gejala sesak napas di pasiennya, ya. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya, ada yang hijau tua, hijau muda, bahkan ada yang abu-abu. Semakin hijau dia, maka likelihood-nya, pretest probability-nya akan semakin meningkat. Persentasenya semakin besar kemungkinan dia mengidap penyakit jantung koroner ya. Tapi kalau semakin abu-abu, maka semakin kecil. Ya, itulah yang dilihat dari usianya. Jadi misalkan, bagaimana dok maksudnya ini? Ya contoh, misalkan ada pasien laki-laki, usia 30 tahun, nyeri dada tipikal. Ya dok, nyeri dadanya tipikal. Ada pasien laki-laki 30 tahun nyeri dadanya tipikal. Tipikal bagaimana? Iya, ketika misalkan aktivitas nyeri, ketika istirahat berkurang. Tapi usianya baru 30 tahun dok. Nah, kira-kira pretest probabilitasnya berapa? Ya 3%, masih sangat rendah sebetulnya. Walaupun nggak menutup kemungkinan begini ya. Jadi walaupun angkanya 3%, itu berarti menunjukkan bahwa dia eh, nggak kena penyakit jantung koroner ya dok ya, nggak gitu juga, namanya pretest probability ya. Jadi masih ada kemungkinan dia memang penyakit jantung koroner. Oleh karena itu nanti ada pemeriksaan tambahan setelah ini yang ketika usianya muda kemudian pretest probability-nya rendah, maka sebaiknya apa yang kita lakukan. Tapi kalau pasiennya usia tua, katakanlah usia 50 tahun laki-laki dengan tipikal chest pain ya, maka pretest probability-nya menjadi meningkat, masuk ke dalam kelompok 32%, misalkan warna hijau, maka pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk menentukan kira-kira ini penyakit jantung koroner atau bukan. Ya. Nah, inilah dia. Yang kelima, selecting appropriate testing. Jadi ketika kamu sudah melakukan tadi tuh ya, kira-kira pretest probability-nya dan clinical likelihood-nya tuh kayaknya ini pasiennya mengarah kemana, maka inilah jawabannya ya, selecting appropriate testing. Contoh, misalnya kamu lihat nih yang bawah, yang warna biru ya, yang warna biru, clinical likelihood of obstructive CAD. Ada yang sebelah kiri ini very low, yang sebelah kanan ini very high. Ya, maksudnya gimana? Jadi, misalnya tadi tuh contoh yang pertama, ada seorang laki-laki usia 30 tahun, tipikal chest pain, ya, tipikal chest pain. Clinical likelihood-nya, ya dok, dia tuh kayaknya sih nggak ada deh, nggak ada darah tinggi, nggak ada kencing manis, nggak ada gagal ginjal, nggak ada. Maka clinical likelihood-nya very low. Nah, grup-grup seperti ini, pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita sarankan ke pasiennya untuk benar-benar meyakinkan bahwa dia itu ada penyakit jantung koroner atau enggak? Ya, pilihannya adalah yang di atas ini. Coronary CT angiografi. Jadi CT scan koroner, ya, CT scan koroner.
Jadi di CT scan tuh koronernya. Kenapa? Karena dianggap lebih tidak invasif, ya, lebih tidak invasif dan kemungkinan terjadinya CAD-nya kecil. Hanya cukup dilakukan CT scan koroner aja. Nah, lain halnya misalkan kasus yang kedua. Pasien laki-laki usia 50 tahun tipikal CSP. Clinical livelihood-nya tinggi. Oh, ternyata pas ditanya pasiennya punya faktor resiko, Dok. Ada DM, ada darah tinggi, maka clinical livelihood-nya makin naik. Ya, masuklah ke dalam kriteria very high risk. Maka pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan oleh pasiennya untuk benar-benar meyakinkan dia terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Ya, pilihannya yang sebelah kanan ini apa? Invasive angiography with IVFR atau FFR. Ya, jadi invasif angiografi itu maksudnya pasiennya dikateterisasi jantung, ya, pasiennya kateterisasi jantung, dilakukan kanulasi, dilihat masuk dari pembuluh darah arteri femoralis atau arteri radialisnya, masuk sampai ke arteri koroner, dilihat dengan kontras, ya, pasiennya itu koronernya seperti apa, di angiografi, ada sumbatan atau tidak, ya, ada terjadi plak aterosklorosisnya yang signifikan atau tidak. Kalau misalkan signifikan dan ternyata setelah dilakukan uji fungsinya ternyata memang positif dan memang itu yang menyebabkan nyeri dadanya, maka biasanya akan langsung dilakukan tindakan. Tindakan apa? Yaitu berupa pemasangan stent di situ. Nah, lalu kenapa kok orang yang lebih tua kemudian dilakukan pemeriksaan invasif angiografi langsung dilakukan pemasangan stent gitu ya? Kenapa? Karena itu tadi, ya, dari clinical livelihood-nya itu pasiennya itu sudah tua, clinical livelihood-nya very high risk, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner itu pun besar. Sehingga kenapa yang dipilihnya invasif, ketika memang ada penyakit jantung koroner dan signifikan plaknya, maka bisa langsung dilakukan tindakan gitu ya. Jadi nggak dua kali tuh, nggak dua kali kerja juga, pasiennya kasihan kalau dua kali ya, seperti itu. Ya, ini yang tadi ya sebetulnya untuk ada kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya bisa menurunkan livelihood atau dapat meningkatkan livelihood ya. Meningkatkan livelihood ya seperti apa ya? Seperti gambaran EKG-nya ada T inversi, ada Q patologis, ada faktor-faktor resikonya masuk ya, diabetes, hipertensi, merokok ya. Ada juga yang kondisi yang menurunkan livelihood. Misalkan kayak apa? Oh, nggak ada faktor resikonya, EKG treadmill stresnya normal ya seperti itu. Jadi itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan teman-teman mau disarankan kemana nih? Nanti mau ke CT scan koroner atau sarankan ke dokter jantungnya untuk coronary angiografi gitu ya. Oke, ini salah satunya adalah uh, treadmill test ya. Treadmill test juga bisa dilakukan terutama pada pasien-pasien yang memang kita tidak punya modalitas lain ya. Untuk CT scan, aduh CT scan susah dok, CT scan kardiak, CT scan koroner di kotanya nggak semua rumah sakit ada. Begitupun coronary angiografi juga enggak. Sehingga treadmill stress test itu jadi juga bisa dapat dilakukan menjadi alternatif ya. Jadi di treadmill pasiennya, di treadmill sambil dilakukan EKG, diberikan beban ya. Nanti kecepatan ditambah, sudut inklinasinya ditambah, sampai nanti kita kelihatan ada gambaran suatu gambaran STT changes apa enggak ketika pasiennya di treadmill sambil di EKG ya. Nah ini seperti yang tadi, ini sebetulnya masih yang tadi ya. Jadi kalau misalkan pasiennya itu low clinical likelihood, ya masih CT koroner aja. Tapi kalau dia uh, high clinical likelihood, maka invasive coronary angiografi ya seperti itu. Nah, lalu di mana letaknya tadi tuh yang treadmill ya kalau misalkan coronary angiografinya itu CT scan-nya itu tidak konklusif, maka treadmill bisa dilakukan. Begitupun sebaliknya. Atau misalkan dua pemeriksaan ini tidak konklusif, ya baik itu CT scan koroner ataupun treadmill test, maka teman-teman bisa sarankan pasiennya untuk dilakukan kateterisasi jantung, ya. Karena yang lain nggak ada, tapi kok simptomnya masih menetap gitu. CT scan-nya normal, treatment test-nya normal, tapi kok simptomnya menetap, maka bisa teman-teman lakukan pengobatan, ya, sarankan obat-obatan, baru setelah itu lakukan coronary invasive angiogram. Nah, di sini teman-teman juga harus bisa melakukan lifestyle management, ya. Jadi lifestyle management itu seperti apa? Seperti hentikan rokok, ya, kemudian makan makanan yang sehat, ya.
ke seperti tinggi sayuran, buah-buahan ya, dengan membatasi lemak jenuhnya itu kurang dari 10% dari total intake dan membatasi alkoholnya kurang dari 100 gram per minggu ya. Atau kira-kira berapa sih kalau dijadikan takaran gelas ya? Kurang lebih sekitar 1 sloki ya, seperti itu. Kemudian physical activity ya, sarankan pasiennya untuk melakukan olahraga sedang ya, 30 sampai 60 menit ya, bisa dilakukan 5 sampai 7 hari 1 minggunya ya. Kemudian berat badannya juga harus ideal ya. Kemudian aku beri makan obat-obatan yang sudah disarankan dokternya ya. Jadi jangan sampai putus-putus obatnya. Nah, ini harus dari lihat karakteristiknya ya. Jadi kalau misalkan kamu tanya, dok, makanan sehat tuh bagaimana sih sebetulnya? Kalau pasien-pasien penyakit jantung koroner tuh harus gimana sih makanya ya? Makannya seperti apa? Ya itu ya buah dan sayurnya itu harus kurang lebih sekitar lebih dari 200 gram per hari ya. 200 gram itu gimana ya ditakar aja ya 200 gram gitu ya. Artinya setiap kali makan pagi, siang, sore itu sebetulnya harus ada sayur. Itu sampai tuh 200 gram. Kemudian seratnya sekitar 30 sampai 45 gram ya. Kacang juga boleh dikonsumsi yang unsalted ya, karena kalau enggak nanti garamnya berlebihan. 1 sampai 2 porsi ikan minggunya ya, kalau bisa ikannya yang berminyak ya, ikan-ikan laut ya. Kemudian hindari eh, daging-daging daging-daging ya, daging-daging seperti daging merah ya. Hindari juga kemudian yang produk-produk susu yang high fat ya. Kemudian lemak jenuhnya tadi kurang dari 10%, kemudian garamnya ya, porsi garamnya perharinya kurang dari 5 gram ya, seperti itu. Kemudian ini adalah rekomendasi lifestyle management yang lain ya, kita rokok, olahraga, kemudian kelola stres ya. Stres juga merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner, sehingga stresnya perlu di. Lalu ini apa? Ini adalah cara untuk menghentikan rokok, mengajak pasien itu untuk berhenti merokok. Ya, ada 5 AS. Tanyakan tentang berhenti merokok, berikan advice untuk berhenti, ya, nilai kesiapan dia untuk berhenti, kemudian kita apa namanya? Kita dampingi ya, kita berikan motivasi bagaimana berhenti merokok dan kita berikan susun rencananya kira-kira seperti apa kita pasiennya harus berhenti merokok. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita masuk ke obat-obatannya. Oke, belum ya. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke step ke-6, yaitu anti-iskemik drugs-nya itu seperti apa. Ya, ada banyak variasi dari pasien-pasien kronik coronary syndrome itu. Ya, ada pasien yang standar-standar aja tuh, ya dia cuma ya nyeri-nyeri aja tipikal biasa, tensinya nggak berantakan, kemudian eh, nggak hipertensi, nadinya juga biasa-biasa aja gitu ya. Maka atau ada juga kadang-kadang pasien yang dengan gagal jantung tapi angina juga. Ada juga pasien yang sebetulnya cuma nyeri angina tapi kok denyutnya terlalu rendah ya. Jadi banyak sekali variasi-variasinya. Oleh karena itu kita harus eh, dinamis juga memberikan obat-obatan anti anginanya. Tidak semua serta-merta kamu memberikan nitrat, semua. Tidak serta-merta kamu memberikan beta blocker, semua ya. Jadi tergantung kondisi pasienmu seperti apa pada saat itu. Ya, di sini bisa kita lihat ada yang standar terapi, ada pasien yang high heart rate-nya ya lebih dari 80 kali per menit, ada yang low heart rate, ada yang ada LV dysfunction atau heart failure atau EF-nya turun ya. Ada juga yang pasien-pasien dengan darahnya rendah terus ya, pasien gagal jantung, nyeri-nyeri dada terus tapi tensinya rendah di bawah 90. Lalu harus bagaimana? Ya. Jadi di sini ada step one ya, step second second line, third line, fourth line ya. Jadi ini adalah bukan pedoman ya. Jadi bantuan ya, bantuan untuk mempermudah walaupun tidak mutlak seperti ini,
Tapi inilah kondisi-kondisi obat-obatan tertentu dari anti iskemik drug yang bisa teman-teman pakai. Tergantung kondisi pasien seperti apa. Contoh misalnya, pasiennya nggak nyeri dada nih. Pasiennya nyeri dada, tapi tidak, tensinya biasa-biasa aja. Kemudian heart rate-nya juga biasa-biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu ya. Maka standar terapi yang bisa diberikan pertamanya apa? Ya, yang bisa diberikan adalah ya yang ini misalnya yang sorry, yang ini misalkan ya di beta blocker, BB itu beta blocker atau CCB ya, calcium channel blocker ya, itu dapat diberikan. Tapi ternyata ada lagi pasien, misalkan contoh pasiennya itu eh, heart rate-nya rendah ya, heart rate-nya sudah rendah itu, heart rate-nya sudah rendah di bawah 50 kali per menit, tapi nyeri dada nih. Lalu apa yang harus diberikan ini pertamanya? Tapi tensinya tinggi ya, misalnya kamu berikan ini DHP CCB maksudnya dan dihidropyridin kalsium channel blocker. Contohnya apa? Seperti amlodipin, nifedipin gitu ya, seperti itu. Lalu misalkan ada lagi pasiennya denyut nadinya per menitnya sekitar 80 sampai 85 kali per menit ya. Lalu apa yang kamu bisa memberikan? Ya, beta blocker atau non dihidropyridin kalsium channel blocker. Non DHPCCB itu non dihidropyridin ya. Jadi golongannya termasuk apa? Seperti diltiazem, verapamil gitu seperti itu. Dan begitu pun sampai ke bawah-bawah ini. Jadi ketika pasiennya misalnya ya pasien dengan eh, tipikal angina ya, tensi biasa-biasa aja, heart rate-nya biasa-biasa aja, tidak ada valve dysfunction misalkan. Pasien sudah diberikan beta blocker nih misalnya. Ternyata masih nyeri-nyeri juga. Bisa kita tambahkan beta blocker ke step 2-nya dengan dihidropyridin CCB ya. Beta blocker ditambahkan dengan golongan nifedipin misalnya amlodipin gitu. Masih nyeri juga ya. Kemudian berikan second line drugs-nya apa? Seperti apa? Ya seperti yang tadi tuh bisa tambahin nitrat atau bisa tambahin golongan-golongan lain seperti nicorandil, ranolazine, dan trimetazidine. Dok, kok terlalu advance? Oh enggak. Jadi kalian nggak perlu bingung ya. Jadi di Indonesia itu nggak semua obat-obatan ini ada. Ya. Jadi yang paling ada yang sering itu apa? Beta blocker. Ya, kalsium channel blocker, baik itu dihidropyridin atau non dihidropyridin pun nggak semua. Ya, yang sering ada itu apa? Diltiazem. Ya, non terus yang sering ada lagi amlodipin, nifedipin. Ya, dengan obat itu saja kalian sudah bisa bermain. Ya, kira-kira kalian mau kasih apa? Tergantung karakteristik pasienmu nanti ya, dia heart rate-nya tinggi apa enggak, nyeri dadanya tipikal atau enggak, nyeri dadanya persisten atau tidak. Oke ya, jadi kita lanjut. Nanti kalau nggak ada yang bingung, tanya aja. Nah, ini sebetulnya gambaran dari diagram yang pertama tadi, ya, gambaran ilustrasi supply dan demand ya. Jadi kalau misalkan supply-nya menurun, demand-nya meningkat, ya pasti terjadi myocardial ischemia ya. Apa aja yang bisa menurunkan supply yaitu tadi ya peningkatan coronary tone, peningkatan trombus, peningkatan aterosklerosis ya. Itu dapat menyebabkan penurunan supply. Oleh karena itu, untuk mengcounternya, teman-teman bisa lihat ini obat-obatan yang untuk mengcounter itu. Yang hitam-hitam ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengcounter hal-hal tersebut. Sehingga di sini obat-obatan anti iskeminya ya kayak CCB, nicorandil, nitrat, ya beta blocker, ya non dihidropyridin ataupun dihidropyridin dari kalsium channel blocker, ranolazine dan trimetazidine dapat dilakukan. Ya, tujuannya adalah ini. Ya, yang merah-merah ini adalah kondisi di mana itu dapat menyebabkan kondisi patologis, sedangkan obat-obatan yang hitam itu adalah obat-obatan untuk mengcounter kondisi yang terjadi itu seperti apa. Contohnya misalkan kayak afterload-nya meningkat nih, pasiennya tensinya tinggi, ya, kalsium afterload-nya meningkat sehingga oksigen demand-nya meningkat. Lalu apa yang harus diberikan? Ya bisa saja kalau teman-teman berikan kalsium channel blocker. Contohnya seperti apa? Seperti amlodipin, nifedipin. Ya, terus heart rate-nya meningkat. Ya, lalu teman-teman bisa berikan apa? Bisa berikan beta blocker atau ivabradine. Begitu yang lain-lainnya. Ya, jadi pemberian obat itu teman-teman juga harus paham ya, teman-teman harus paham di mana obat-obat tersebut bakal berefek seperti apa. Kita mau menanggulangi apanya ya. Jadi jangan latah tuh. Oh ya, pokoknya mentang-mentang nyeri dada nitrat semua enggak juga ya. Kita harus lihat salah satu penyebab nyeri dadanya apa dari apa dari yaitu tadi oksigen supply dan oksigen demand-nya ada di mana, kondisi mana yang terganggu. Maka itu yang teman-teman obati.
ya. Nah, ini adalah kemungkinan kombinasi yang bisa teman-teman berikan, ya. Ini sama aja sebetulnya dengan yang tabel tadi, hanya artinya ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa teman-teman. Kemudian tentunya tetap harus bisa diberikan semua ya, jadi jangan ragu untuk mengkombinasikannya, di mana asal kamu harus tahu karakteristiknya. Jangan sampai seperti ini, kamu pasiennya tahu pasiennya heart rate-nya di bawah 50 kali per menit, tapi kamu berikan beta blocker, misalkan contoh, ya makin makin parah lah kondisi pasiennya ya. Jangan kasih beta blocker kalau heart rate-nya di bawah 50, kondisi seperti itu. Contoh. Ya, ini adalah event prevention drugs. Artinya pasien-pasien CCS juga tetap harus mendapatkan antiplatelet, ya, baik itu berupa aspirin ataupun golongan-golongan P212 inhibitor seperti clopidogrel, prasugrel atau ticagrelor, ya. Berapa lama pemberiannya? Ya pemberiannya dual antiplatelet biasanya tetap 1 tahun, begitu. Nanti setelah 1 tahun lanjutkan dengan single antiplatelet. Lalu ada yang menentukan durasinya nggak? Tetap ada, sama seperti di CCS kemarin ya. Jadi tetap teman-teman harus lihat dia itu kondisinya itu bleeding risk-nya seperti apa dan ischemic risk-nya seperti apa. Semakin tinggi bleeding risk-nya maka durasinya akan semakin pendek. Semakin tinggi ischemic risk-nya maka durasinya akan menjadi semakin panjang. Kalau yang tengah dan kanan ini adalah untuk ACS. Nah, yang untuk yang stable CAD ya, CCS itu yang ada di sebelah paling kiri. Ya, ini adalah gambaran ketika pasiennya ternyata akan melakukan PCI, kemudian setelah melakukan PCI, obat-obatan dual antiplateletnya harus diberikan berapa lama. Ya, semakin tinggi bleeding risk-nya, maka akan semakin pendek durasinya. Teman-teman bisa lihat 6 bulan, ya bahkan sampai ada yang 3 bulan. Tapi kalau semakin tinggi ischemic risk-nya, maka durasinya akan jadi semakin panjang. Ya, ini juga sama. Ketika pasiennya butuh oral antikoagulan, misalkan pada pasien-pasien yang atrial fibrilasi, maka tetap pertimbangannya bleeding risk dan ischemic risk ya harus dipertimbangkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Nggak apa-apa kalau mau tanya. Izin bertanya dok. Tadi pas waktu di bagian apa yang diagnosis apa sih PP yang harus kita lakuin ke pasiennya, tadi saya baca di sini yang dia yang high clinical likelihood dia masih dikasih non invasif ya dok ya. Sedangkan di bawahnya juga ada tulisan high clinical likelihood tapi dia dikasih invasif yang bulat-bulat Oke, terus. jadi gini, pemilihan pemilihan pemeriksaan invasif atau non invasif itu sebetulnya sangat dinamis, ya, sangat dinamis tergantung pasiennya seperti apa. Kondisi yang tadi, tabel-tabel yang tadi atau step-step yang tadi itu adalah panduan, pedoman untuk memudahkan kita supaya kita nggak perlu ragu lagi, nggak perlu berpikir terlalu lama, nggak perlu melangkah terlalu ragu-ragu untuk melakukan apa. Ya, pada dasarnya gini, misalkan seperti contoh kasus yang tadi sudah kita bahas. Misalkan pasiennya nih, pasiennya laki-laki, ya, usianya sekitar parubaya 55 tahun dengan tipikal angina. Ya, ternyata terlihat faktor resikonya ada darah tinggi DM. Ya, di situ clinical likelihood-nya akan tinggi. PTP-nya akan masuk ke dalam yang kotak warna hijau, hijau tua, kemudian clinical likelihood-nya akan meningkat karena punya faktor risiko. Maka pemeriksaan yang kita perlukan adalah pemeriksaan invasif. Kenapa? Karena pemeriksaan invasif itu tadi, seandainya terjadi kondisi patologis di koronernya, maka bisa langsung dilakukan tata laksana seperti pemasangan stent. Mungkin nggak dok kalau misalkan clinical likelihood-nya itu juga kita pakai yang lain dulu, misalnya pakai obat dulu, sehingga mengurangi gejalanya dulu, baru nanti mungkin kita lakukan CT scan corner. Mungkin saja, tapi pasiennya kan kemungkinan akan memang punya tuh CAD. Lalu kalau misalkan memang ada CAD, ya, dan CAD-nya signifikan, contoh misalkan pasiennya yang tadi juga, akhirnya kita kasih obat dulu, kemudian kita lakukan CT scan koroner misalnya. Ternyata di hasil CT scan koroner terdapat ditemukan plak aterosklerosis dengan kalsium burden yang tinggi,
dengan stenosisnya itu di atas 70%, signifikan misalnya. Ternyata udah dikasih obat juga kan sebelumnya, ternyata simptomnya nggak hilang-hilang tuh. Tipikal anginanya masih muncul. Lalu apa selanjutnya tahapnya? Ya kan tetap saja pasiennya tetap akan disarankan untuk melakukan tindakan, ya tindakan invasif berupa pemasangan stent. Sehingga kan pasiennya jadi dua kali tuh, ya itu. Tapi kondisi-kondisi tertentu memang memang ya bisa-bisa saja ya orang yang clinical likelihood-nya tinggi itu tidak langsung invasif bisa. Atau begitu pun sebaliknya, yang low clinical likelihood tapi dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga membuat kondisinya oh pasiennya harus dilakukan invasif strategi gitu ya seperti itu. Oke, gimana Timothy? Baik dok, terima kasih baik dok. Oke, nah, ada lagi? Ya jadi sebetulnya yang paling penting dari CCS ini adalah pertama teman-teman tahu dulu dia itu gejalanya apa? Gejalanya tipikal atau enggak nih? Tipikal CCS apa bukan? Seandainya tipikal CCS, CCS-nya CCS kelas berapa? Kelas 1 kah? Kelas 2 kah? Kelas 3 atau kelas 4? Ya. Ketika kamu tahu eh, gejalanya sudah tipikal, angina, kemudian sudah kamu klasifikasikan CCS-nya CCS berapa, jangan lupa lakukan pasiennya di EKG. EKG dulu nih pasiennya. Betul nggak dia ada ke arah CAD atau enggak? Contoh, pasien usia 50 tahun, laki-laki, tipikal, ya, kemudian CCS-nya CS3. Pas kamu lakukan EKG, ternyata terdapat benar tuh T inversi di V1 sampai V3 misalnya. Kamu kasih obat dong, ya kan? Kamu kasih pengencer darah tuh berupa antiplatelet, kamu kasih obat-obatan anti iskemik, ya. Oh, ternyata pasiennya masih punya gejala nih, maka di situ tempatnya teman-teman rujuk tuh ke SPJP, tujuannya apa? Biar dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya. Pasiennya bisa dilakukan koroner angiografi ataupun melakukan CT scan. Lalu yang nggak kalah pentingnya teman-teman harus tahu ya kondisi-kondisi obat-obat apa yang memungkinkan untuk diberikan, terutama yang first line itu. Jadi pasiennya misalkan tensinya tinggi, heart rate-nya tinggi, maka apa pilihan obat-obatan? Ya sebetulnya yang penting adalah kuliah malam itu adalah di situ. Kenali pasien ini CCS apa bukan, dia itu stable apa unstable. Ketika stable, masukkan dia ke klasifikasi CCS berapa. Kemudian kamu periksa dia betul nggak sih kira-kira penunjang penunjang paling gampangnya EKG dia CCS atau bukan. Dok, ternyata pas di EKG, EKG-nya normal-normal aja, normal sinus rhythm, nggak ada ST depresi, nggak ada T inversi, jantungnya juga tidak LVH berdasarkan kriteria EKG. Lalu bagaimana? Nah, disitulah juga teman-teman harus rujuk ke SPJP. Tujuannya Bang, biar bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan, bisa treadmill test, bisa CT scan koroner, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, ya sudah. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanya, ya saya harap teman-teman sudah bisa membedakan mana itu yang CCS, mana itu ACS, kemudian tata laksana awalnya bagaimana, dan kapan kita teman-teman harus refer itu ke rumah sakit itu seperti apa. Oke ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.